Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Ketemu lagi sama aku, Ulfa Dian. Kak, gimana sih caranya mendapatkan ide cerita yang menarik? Oke teman-teman, jadi itu adalah salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyain sama para penulis Wattpad, tentunya para penulis pemula. Jangankan para penulis pemula, penulis yang udah lama berkecimpung di dunia Wattpad aja kadang masih terkendala gitu kan sama masalah ini. Contohnya aku sendiri. So, di video kali ini aku bakalan berbagi tips ke kalian gimana sih caranya mendapatkan ide dalam menulis. Kalian wajib banget tahu tips ini, dan alasan aku bikin video ini adalah karena aku pengen mendorong para penulis pemula supaya nggak ada alasan lagi buat kalian berhenti menulis atau menyerah dalam menulis karena alasan kehabisan ide gitu kan. Nah, buat kalian juga yang kepengen nulis tapi nggak ada ide sama sekali, atau mungkin kalian yang udah punya sedikit ide tapi masih kesulitan dalam menjabarkannya, tenang aja karena aku bakalan bantu kalian kok. Tapi sebelum itu, kalian wajib subscribe dulu channel aku, karena subscribe kalian akan membantu channel aku supaya bisa lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa juga buat like video ini, terus share juga ke teman-teman Wattpad kalian supaya teman-teman Wattpad kalian itu juga tahu gitu kan. So, gak usah lama-lama lagi, yuk kita langsung ke videonya. Oke teman-teman, jadi sekarang aku bakal bagiin tips ke kalian cara cepat mendapatkan ide cerita. Nah, sebelum itu biar lebih efektif lagi gitu kan, kalian mending siapin dulu kertas sama bolpen di depan kalian supaya kalian bisa dengerin penjelasan aku sambil nyatet tips-tips yang bakalan aku kasih. Oke, aku kasih waktunya dulu buat kalian mengambil kertas sama bolpennya. Aku hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke teman-teman, langsung aja kita ke tips yang pertama. Jadi tips yang pertama adalah tema. Ini sih udah jadi dasar buat para penulis ya teman-teman. Kenapa sih kita dituntut harus untuk menentukan tema dulu? Jadi teman-teman, tema adalah pokok dasar dalam sebuah cerita. Tanpa adanya tema, maka suatu karya seni gak akan tercipta. Tema adalah suatu hal yang wajib kita pikirin pertama kali. Kira-kira kita itu mau nulis cerita yang kayak gimana sih? Apakah itu romance, komedi, horor, atau yang lainnya? Next, yang kedua adalah judul. Nah, setelah kalian berhasil nentuin tema cerita kalian, kalian bisa langsung tulis menentukan judul di cerita kalian yang sesuai dengan tema kalian. Usahakan kalian itu kalau menulis judul jangan yang terlalu bertele-tele dan jangan yang panjang. Judul harus singkat tapi menarik gitu kan. Nah, judul itu juga bisa diambil dari nama tokoh yang ada di cerita kalian. Kalau kalian pengen aku bikinin video tentang gimana sih caranya bikin judul yang menarik, kalian langsung komen setuju di bawah, oke? Lanjut, yang ketiga adalah karakter. Nah teman-teman, di tahap ini kita harus berpikir ekstra ya teman-teman. Kenapa? Karena dalam menentukan sebuah karakter harus ada beberapa hal yang wajib kalian perhatiin. Contohnya yang pertama adalah biodata karakter. Biodata karakter itu bisa kayak namanya, umurnya, keluarganya, sekolahnya di mana, udah kerja apa belum, kayak gitu-gitu. Pokoknya tentang biodata tentang karakter kalian. Terus yang kedua ada ciri fisiknya. Nah, ciri fisiknya itu tuh bisa kayak bentuk tubuhnya, warna kulitnya, matanya, hidungnya, tinggi pendek, kurus atau gemuk, kayak gitu-gitu. Nah, yang terakhir adalah sifatnya. Kalian juga bisa langsung tulis mimpi dari karakter kalian itu apa, terus apa yang menghalangi mimpinya, keinginan terbesarnya itu apa, ya gitu-gitu. Nah, terus juga latar belakang karakter sama lingkungan mempengaruhi sifat karakter ya teman-teman.
Next, yang keempat adalah ending cerita. Nah, kenapa sih kita itu harus menentukan ending cerita kita dulu sebelum kita menulis? Karena gini teman-teman, kalau kita udah tahu ending dari cerita yang kita tulis, kita pasti udah punya patokan kan, dan kita nggak akan bingung lagi cerita kita mau dibawa kemana, dan kalian nulisnya juga nggak bakalan ngalor ngidul gitu kan. Boom! Kalau kalian udah berhasil menentukan yang aku sebutin tadi kayak tema, judul, segala macam gitu-gitu, itu artinya kalian udah punya gambaran untuk menulis sebuah cerita. Dan secara nggak sadar, dalam kalian menentukan karakter tadi, kalian juga udah dapet alurnya kan. Nah, alur juga konflik gitu kan. Nah, konflik sendiri didapat dari apa mimpi dari si karakter tadi, terus apa yang menghalanginya ya gitu. Nah, tahap selanjutnya kalian tinggal bikin aja outline-nya terus dikembangin. Kalau kalian belum tahu atau masih bingung apa sih outline itu, kalian bisa tonton di video aku yang sebelumnya yang aku jelasin outline. Nah, untuk ide cerita sendiri sebenarnya simple banget sih. Kalian bisa dapetin ide dari apapun, misalnya dari pengalaman pribadi kalian, curhatan teman, kejadian viral, atau mungkin kejadian yang ada di lingkungan sekitar kalian. Terus dari menonton film dapat inspirasi gitu kan, dan dengerin musik juga bisa juga jadi sumber ide kalian untuk mendapatkan ide cerita. So, kalian jangan pernah membatasi pikiran atau otak kalian untuk menangkap ide-ide itu gitu kan. Nah, tapi ada juga beberapa penulis yang masih nggak dapetin ide atau sulit dapetin ide meskipun sumber ide sebanyak itu gitu kan. Nah, terus solusinya gimana kak? Solusinya adalah kepekaan. Nah, kebanyakan nih ya penulis itu pengen bikin cerita keren, tapi dia malah kesulitan cari idenya. Padahal ide itu bisa diamati atau didapat dengan mengamati kejadian yang ada di sekitar kita. Mengasah kepekaan itu penting banget teman-teman, karena dengan kepekaan kita bisa mengubah suatu peristiwa atau kejadian yang enggak memiliki kesan spesial jadi lebih istimewa. Bahkan curhatan temen itu bisa juga jadi ide cerita kalian kan. Itu juga ide cerita loh. Nah, buat kalian yang kalau sampai sini masih belum memiliki ide untuk menulis, itu artinya kalian aja yang malas. Karena ide itu butuh dikembangin teman-teman. Bahkan satu kata aja bisa jadi sebuah ide. Misalnya buku. Nah, kata buku ini bisa kita kembangin jadi sebuah ide cerita, yaitu misalnya buku Aca hilang terus ditemuin sama Dion, kakak kelasnya yang selama ini disukai Aca. Jadi kan sesimpel itu. Jadi teman-teman, banyak banget gitu kan cara untuk mendapatkan ide cerita. Bahkan dengan membaca aja kalian juga bisa dapetin inspirasi untuk mendapatkan ide cerita gitu kan. Nah, harapan aku setelah kalian nonton video ini udah nggak ada lagi pertanyaan kenapa sih kok nggak nulis, terus jawabannya nggak ada ide. Please jangan ada yang kayak gitu lagi. Oke, itu dia adalah tips-tips yang dari aku gimana sih caranya dapetin ide cerita gitu kan. Kalian jangan lupa juga buat tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel aku, kalian subscribe dulu channel aku, karena subscribe kalian akan membantu channel aku supaya bisa lebih berkembang lagi. Terus jangan lupa like juga video ini, dan terima kasih banget kalau kalian nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di